Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi sayril azmani ibratan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat yang tidak terhingga. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang sehingga sampai saat ini, dan selalu menjadi harapan kita agar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah. Jadi ini adalah kitab karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Kitab ini membahas tentang keistimewaan atau keunggulan bagi umat Rasulullah SAW. Untuk malam ini kita akan membahas tentang al-ikramu bir rahmatil khosoh. Jadi nama kitabnya ini Khosaisul Ummah al-Muhammadiyah. Jadi kekhususan atau keistimewaan umat Muhammad. Saat ini kita al-ikram bir rahmatil khosoh. Allah memuliakan kita. Jadi memuliakan karena kita umat Rasulullah SAW. Bir rahmatil khosoh, yaitu dengan rahmat yang khusus. Wa min khosoisi hadil ummah ikramun fil akhirah bir rahmatil khosoti wa dzalika binassil Quran. Jadi dari keistimewaan umat Muhammad, ikramhum fil akhirah, jadi sampai penghormatannya sampai di akhirat dengan rahmat yang khusus, sebagaimana tercantum dalam surat Fatir ayat 32 sampai 35. Faqad wasafal Qur'an al-Karim hadil ummah Muhammadiyah bi annahu ja'ala sabiqan minhum sabiqan wal muqtasid lahiqan wadh dhalim li nafsi maghfuran. Jadi menurut surat Fatir ayat 32 sampai 35. Tsumma awrafnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhuluna yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qul alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Kemudian kami wariskan kitab. Alladzi, jadi Allah mewariskan kitab kepada orang-orang yang dipilih dari hamba-hambanya. Jadi ada sebagian orang yang menerima kitab itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah faminhum dzalimun li nafsi, ada orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Kemudian kedua, wa minhum muqtasid, ada dari mereka itu yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Yang ketiga adalah jenis orang yang unggul, orang yang selalu berbuat kebaikan, hampir sedikit kesalahan-kesalahannya. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang seperti itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fi min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jadi mereka dimasukkan Allah ke surga Aden. Yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka dihiasi, diberi perhiasan di dalam surga itu min asawir, yaitu gelang-gelang yang terbuat dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya yaitu terbuat dari sutra. Kemudian ayat ke-34, wa qul alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan inna rabbana laghafurun syakur.
mereka mengatakan alhamdulillah, puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan pada diri kita. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kita Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu Allah yang telah menempatkan kita di tempat abadi, yaitu surga. Jadi semuanya itu karena karunia Allah. Yang di dalam surga itu la yamassuna fiha nasab. Jadi kita tidak menderita kecapean, tidak lelah. Wala yamassuna fiha lughub, dan di dalamnya tidak merasa lesu atau lemas. Jadi di dalam surga itu selalu segar bugar. Ayat ini yaitu dalam surat Fatir yang 32 sampai 35 ini berkenaan kepada penerimaan umat. Jadi ketika umat itu diberi kitab, maka ada 3 golongan. Ada 3 golongan hamba ketika menerima kitab. Ada ketika dijelaskan kitab orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kemudian ada yang muktasib, yang setengah-setengah, jadi 50-50. Kemudian ada sabiqum bil khairat, ada orang yang menerima hampir seluruhnya itu mengikuti, orang yang selalu berbuat kebaikan yang banyak, jadi kesalahannya sedikit. Wa ma'na hadza anal haq subhanahu wa ta'ala qassama hadhihi ummah ila 3 anwa'. Jadi Allah membagi umat ini ke tiga golongan. Al-awwal asyara ilaihi biqouli fa minhum dzalimun li nafsi. Jadi menunjukkan ada golongan yang zalim li nafsi, yaitu orang yang mendolimi dirinya sendiri. Wa huwal mufarrid fi fi'li ba'dil wajibat. Orang yang berlebih-lebihan. Jadi orang yang berlebih-lebihan fi fi'li ba'dil wajibat. Ada seseorang yang terhadap kewajiban dia berlebih-lebihan. Wal murtakib li ba'dil manhiyat, dan orang yang melaksanakan suatu hal yang dilarang. Wa huwal ladzi khalata 'amalan shalihan wa akhar sayyi'an. Ada yang mencampur antara kebaikan dan keburukan. Jadi misalkan di pagi hari dia berbuat baik, malam harinya berbuat buruk, terus seperti itu. Jadi kalau pagi harinya berbuat buruk, di malam harinya berbuat baik. Jadi mencampur. Itu disebut faminhum dzalimun li nafsi. Jadi mereka bagian orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Yang kedua, at-tsani asyara ilahi biqouli wa minhum muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Wa huwal mu'addi lil wajibat at-tariq lil muharramat. Jadi dia mengerjakan kewajiban juga dan juga meninggalkan yang dilarang. Wa qad yatruku ba'dun mustahabbat. Jadi kadang dia meninggalkan suatu hal atau perintah sebagian saja. Jadi sebagian mengerjakan, sebagian lagi meninggalkan. Wa yaf'alu ba'dul makruhat, dan sering mereka atau kadang-kadang mereka melakukan suatu hal yang makruh atau yang dilarang atau yang tidak dikehendaki. Jadi ini adalah golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, as-salis asyara ilahi biqouli wa minhum sabiqum bil khairat. Yang golongan ketiga adalah orang yang sabik. Sabik itu artinya orang yang unggul, orang yang melebihi yang lain, orang yang mengalahkan yang lain. Jadi kalau kita menghitung selama 10 tahun misalkan, apakah, jadi kalau kita bandingkan selama 10 tahun, jangka waktu 10 tahun, antara orang yang dzalimun li nafsi dan orang yang muktasid, kemudian orang yang sabiqu bil khairat, mana yang lebih cepat naiknya? Mana yang lebih maju? Jadi yang dimaksud di sini sabiqun itu orang yang mengalahkan kedua golongan tadi yang disebutkan. Wa minhum sabiqun bil khairat, sabiqun yang sudah melampaui, yang mengalahkan, yang melebihkan dari kedua jenis sebelumnya. Wa wal fa'il lil wajibat, mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban. Jadi sama aja orang yang suka berzikir. Berzikir kan sunnah. Jadi kalau orang berzikir tidak mengerjakan sholat,
Apa untungnya? Jadi orang berzikir yang sunnah seharusnya atau harus mengerjakan yang wajib. Yang wajib didahulukan. Al-fa'il lil wajibat, yaitu orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban. At-tarik lil muharramat, orang yang meninggalkan yang haram-haram. Wa ba'dil mubahat, dan sebagian besar yang mubah-mubah. Jadi sahabikun itu kalau orang posisi kita selama 10 tahun, kalau posisi kita sahabikun bil khairat, maka bisa dipastikan dia akan lebih maju. Maksudnya apa? Kesalahannya sedikit, tetap punya salah. Orang baik sebaik al-muhsinun itu tetap punya salah, tetapi kesalahannya lebih sedikit dibandingkan kebaikannya. Maka ketika 3 jenis ini berlomba, misalkan dalam jangka waktu 10 tahun, yang saya perhatikan itu orang-orang yang sabiqun bil khairat yang menang, yang punya derajat, yang punya pangkat, bahkan yang punya posisi. Jadi tinggal pilih kita, mau pilih dzalimun li nafsi, pilih muqtasid, atau sabiqun bil khair. Dan ini sudah saya teliti tentang ini. Lihat di kajian kita di tadabbur ayat. Ini ada kaitannya dengan ayat ini 32 sampai 35. Jadi bisa dipastikan orang yang posisinya akan naik, akan maju orang-orang yang sabiqun bil khairat. Jadi yang sedikit kesalahannya. Orang yang susah sulit biasanya punya kesalahan, punya kezaliman antara kita dan Allah, atau kesalahan antar manusia atau antar makhluk. Nah, 3 jenis ini yang dijelaskan dalam surat Fatir ayat 32 sampai 35. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannah bi ghairi hisab, wal muqtasid yadkhulul jannah bi rahmatillah, wal zalim li nafsi yadkhulul jannah bi syafaati sayyidina Muhammad. Wa qadza ruwiya an ghairi wahidin minas salaf wa ja'a ma yu'ayyidu fi sunnati bi turuqin jayyidatin tabilatin. Jadi semua jenis, jadi ketiga jenis ini semuanya masuk surga. Jadi semua jenis ini, jadi inilah keistimewaan umat Rasulullah. Semuanya orang yang zalim li nafsi, muqtasid, kemudian apalagi sabiqun bil khairat, semuanya masuk surga. Pertanyaannya, apakah dicuci dulu di neraka? Tapi tidak abadi di neraka. Ya paling mungkin 10 hari, 1 bulan. Berapa hari kalau kita hitung waktu akhirat dengan waktu dunia? 1 harinya. 1 harinya akhirat dengan 1 harinya dunia. 100 tahun. 100 tahun. 1000 tahun. Terus lainnya ada? Kita lihat di dalam surat Al-Hajj. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi sesungguhnya hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun dalam perhitunganmu. Jadi kalau dia 10 hari di neraka berarti berapa? 10.000 tahun. Tetapi tidak kekal, tidak kekal. Saya pastikan tidak kekal. Karena ada sahabat Rasulullah SAW, orang yang masuk neraka itu bagaimana bisa ditarik ke surga secepat mungkin, as soon as possible, jadi sesegera mungkin. Nah, ini yang menjadi kekhususan atau keistimewaan umat Rasulullah SAW. Semuanya masuk surga, tinggal langsung atau tidak. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas, as-sabiq bil khairati yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Jadi orang yang sabiq bil khair, orang yang banyak kebaikannya. Jadi orang yang banyak kebaikannya seperti yang dijelaskan tadi, kita contohkan 10 tahun, dia akan melesat jauh. Jadi orang-orang yang sudah misalkan sabiqun bil khairat, dia sudah naik. Terus orang yang masih dzalim li nafsi, dia pasti akan di bawah. Pasti akan terlambat.
As-sabiqu bil khairi yadkhulul jannah bighairi hisab. Ini perbedaannya. Jadi semuanya masuk surga. Sabiq bil khairi itu orang yang masuk surga tanpa ada perhitungan, langsung dimasukkan ke surga tanpa ada hitung-hitungan. Bighairi hisab, tanpa dihisab. Itu orang yang as-sabiqu bil khairat. Kedua, wal muqtasidu yadkhulul jannah bi rahmatillah. Orang yang 50-50. Orang yang kebaikannya mungkin sama, 50% kebaikannya 50%. Kemudian keburukannya 50%. Itu bi rahmatillah. Nah, rahmatnya Allah ini tidak bisa diukur. Rahmatnya Allah susah diukur karena itu kehendak Allah. Tetap ada rahmatnya. Jadi kalau orang mengharapkan rahmat, dia tidak sholat, kemudian tidak zakat, tidak puasa, maka rahmat itu akan menjauh. Yang pasti itu bighairi hisab, as-sabiq bil khair itu pasti. Cuman menghitungnya rahmatnya Allah itu yang susah. Apakah yang dari 10 hari menjadi 1 minggu? Nah, itu mungkin. Yang 1 tahun menjadi 6 bulan? Mungkin. Jadi kalau misalkan ditentukan di neraka, kamu di neraka 2 tahun, bisa karena rahmat Allah, bisa 1 tahun. Berarti hitung sudah 365 hari dikali 1000 kan begitu ya. Nah, rahmat Allah ini tidak ketahuan, akan selalu ada, cuman mengukurnya yang kita tidak bisa. Yang bisa mengukur, yang bisa dipastikan bighairi hisab, as-sabiq bil khairat. Nah, kemudian wal muqtasid yadkhul jannah, tetap yadkhul jannah bi rahmatillah. Bisa jadi dia tetap di bighairi hisab. Mungkin. Karena kita tidak tahu rahmatnya Allah apakah jatuh di kita, apakah hanya peringanan di neraka atau mengurangi waktu kita di neraka. Ketiga, wa dzalimin bi nafsi yadkhulul jannah bi syafaati sayyidina Muhammad. Orang yang zalim, yang banyak dosanya, mereka masuk surga karena syafaat Sayyidina Muhammad. Jadi yang kedua, muqtasid, rahmatnya Allah. Kemudian yang ketiga, al-zalim, yang banyak kesalahannya, itu Sayyidina Muhammad, syafaat Rasulullah SAW. Wa kadza ruwiya an ghairi wahidin min as-salaf wa ja'a ma yu'ayyiduhu fi sunnati bi turukin jayyidatin thabit. Dan seperti inilah riwayat dalam riwayat bukan hanya satu riwayat, tapi banyak. Ini menguatkan di dalam hadis Rasulullah SAW dengan jalan sanad yang baik dan tetap. Famin dzalika ma rawahul Imam Ahmad bi sanadi an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan seperti itu juga dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad Abu Darda, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Nah, jangan dianggap perbuatan baik kita itu karena kekuatan kita. Semuanya yang kita lakukan, kita menjadi baik itu biidznillah. Jadi di sini penyebutan biidznillah. Berarti kalau itu sudah terjadi perbuatan baik dan pahala itu sudah sampai ke kita, itu karena izin Allah, kita diberi kekuatan oleh Allah agar selalu berbuat baik. Makanya di sini disebutkan biidznillah. Jangan mengaku-ngaku, mentang-mentang kita selalu berbuat baik, lalu kita menjadi sombong. Enggak. Semuanya perbuatan baik kita karena biidznillah. Jadi yang sering saya katakan, karena kita dijaga Allah, dijaga. Jadi istiqomah itu namanya dijaga. Jadi semuanya perbuatan baik kita itu atas izin Allah, atas keridhaan Allah. Ini yang termaktub dalam surat Fatir ayat 32. Fa'amal ladina sabaqu faulaika yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ini menurut riwayat Imam Ahmad tadi. Jadi yang sebelumnya menurut Ibnu Abbas. Sekarang ini Imam Ahmad. Sedangkan orang-orang yang sabaku, orang-orang sabaku itu orang-orang yang sudah menang, orang-orang yang lebih dibandingkan yang lain. Faulaika, mereka adalah yadkhulunal jannah, mereka masuk surga
bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa hisab. Wa amal ladina iqtasadu, dan sedangkan orang-orang yang muktasid, faulaikal ladina yuhasabuna hisaban yasira, orang-orang yang pertengahan tadi mungkin hisabnya hanya sebentar. Ini biasanya gini, orang yang misalkan kesalahannya dan perbuatannya, atau misalkan kebaikannya hanya 60%, kebaikan 60%, kesalahannya 40%. Itu kalau nggak rahmat Allah, itu kita dicuci dulu di neraka. Yuhasabuna, mereka dihisab dengan hisaba yasiro, dengan proses yang gampang, dengan proses yang cepat. Bisa jadi meskipun kesalahan kita 40% karena rahmatnya, atau mungkin kita pernah menangis, atau pernah menangis karena Allah, atau pernah kita sholatnya sholat taubat, sering melakukan sholat taubat, dengan sholat itu akhirnya rahmat Allah jatuh ke kita. Yang 40% terhapus, kesalahan 40%, dosa 40% itu terhapus. Yuhasabuna hisaba yasiro, mereka dihisab dengan hisab yang gampang, mudah, atau sebentar. Jadi tanpa proses lama. Wa amal ladina dzalamu anfusahum, sedangkan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, faulaikal ladina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Jadi menurut riwayat Imam Ahmad, orang yang menzalimi diri mereka sendiri, banyak kesalahannya, banyak dosanya, mereka dikurung di padang mahsyar sampai waktu mahsyar habis. Jadi belum diproses. Jadi mereka itu dikurung, yuhbasuna fi tulil mahsyar. Jadi selama di mahsyar dibiarkan galau, dibiarkan dia itu bingung di padang mahsyar. Tsumma hammal ladina talafahum bi rahmatillah. Ketika sudah proses itu Allah, nah jadi al-muqtasid ya, akhirnya mereka hilangkan. Jadi Allah hilangkan kesedihan mereka. Jadi kesedihan mereka Allah hilangkan dengan rahmat Allah. Fahumul ladin yaqulun ba'da dzalika alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Maka ketika orang yang dikurung di padang mahsyar, orang yang mendapatkan proses yang sulit mungkin dalam perhitungannya, ketika Allah hilangkan kesulitan itu, orang-orang yang zalim li nafsihi atau al-muqtasid, mereka bersyukur seraya mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Jadi kita memuji kepada Allah. Jadi puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kita. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kita sungguh maha pengampun dan maha mensyukuri atau menerima syukur. Jadi ini dalam surat Fatir ayat 34. Qultu wal munasib li siyaqil ayat asy-syarifah wa li halidh zalim li nafsihi. Jadi ini cocok tentang ayat yang mulia berkaitan dengan keadaan orang yang zalim bagi dirinya sendiri. Fa innahu idza hubisa fil mahsyar. Jadi ketika orang yang zalim li nafsi, ketika dia itu dikurung di padang mahsyar, linuksoni hali anisabik wal muktasib, karena mereka mungkin kesalahannya 40%. Ada yang kesalahannya 50-50, 50-50. Ada yang terlalu banyak kesalahan itu. Maka mereka dikurung di padang mahsyar. Asobahu hina idil ham wal hazan wal qom. Jadi kesimpang siuran, ketidakpastian dia. Karena proses yang susah, mereka ketimpa kesusahan, kesedihan, dan kenestapaan. Alhamu wal hasnu wal gham. Mereka susah. Fa'idha tadoraka Allah birahmatihi. Akhirnya Allah itu menghapus kesedihan mereka, menghapus kenestapaan mereka, menghapus kesulitan mereka dengan rahmatnya. Tapi jangan terlalu percaya diri, karena rahmat itu masih belum ketahuan. Pasti rahmat yang dari Allah itu. Tapi apakah menimpa kita? Apakah itu berkaitan dengan amal kita yang tertentu atau lainnya?
ini masih belum pasti. Yang paling pasti sudah berbuat baik aja sebanyak-banyak, itu yang paling pasti. Dan akhirnya akan memasukkan kita ke dalam surga bighairi hisab. Nah, setelah orang-orang muktasid, orang yang dolim li nafsihi, mereka sedih, nestapa, susah, akhirnya Allah menghapus itu, menghapus kesedihan itu. Maka ketika Allah menghapus, menganggap semua kesalahan dan kesedihan itu yang 40% kesalahannya, yang 50% kesalahan, atau mereka yang lebih banyak kesalahannya dibanding kebaikannya, Allah hapus dengan rahmatnya. Maka mereka berkata alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Jadi puji kepada Allah yang telah menghilangkan kesedihan kepada kami. Jadi akhirnya mereka bersyukur, yakin dengan iman mereka bahwasanya Allah Maha Pengampun. Li'anna Allah Ta'ala ba'da an dzakara al-asnafa tsalatsa wa dzakara annahum yadkhuluna al-jannah wa dzakara ba'da dzalika annahum yaqulun. Jadi setelah sedih, jadi karena ketidakpastian mereka di padang mahsyar, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Jadi puji kepada Allah yang telah mengangkat atau menghapus kesedihan kita. Wala yutasawwaru ayyusibas sabiq al-awil muktasib hazan. Jadi kenapa al-hazan ini ditujukan kepada orang ad-dhalimu li nafsi? Karena inilah yang paling susah. Orang yang banyak keburukannya ini yang paling susah. Jadi ini penggambaran ditujukan kepada kesedihan ini, ditujukan kepada ad-dhalimu li nafsi, orang yang mendolimi diri mereka sendiri.